Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan di pagi hari ini tema kita adalah mengenai kemajemukan dan juga toleransi, dan masih bersama dengan narasumber kami, Bapak Abdi Yuhana selaku anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Abdi, kita bahas lagi nih. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas mengenai di Jawa Barat ini masih harus adanya keterlibatan semua pihak ya Pak untuk menjaga toleransi dan kemajemukan ini. Tadi pun sempat bahas mengenai kekhawatiran mengenai adanya berita-berita hoax nih Pak, dan tidak lain ada juga mengenai pengaruh budaya asing nih. Apakah itu menjadi pengaruh berat juga untuk menjaga toleransi dan kemajemukan ini Pak? Ya, saya kira memang ya kalau kita melihat kecenderungan global ya, bahwa tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sekarang ini kan informasi menjadi sesuatu yang tanpa batas ya. Jadi batas negara itu istilahnya sudah tidak ada sekat. Kenapa? Karena informasi itu bisa mendekatkan. Teknologi itu bisa mempercepat orang untuk bisa berkomunikasi. Beda seperti dulu. Ya termasuk juga ya dalam hal tadi ya budaya asing. Iya, betul. Kemudian Yang juga pasti masuk ya Pak ya di dan kita ya. budaya itu kan sesungguhnya ya kalau kita melihat realitas yang ada di Indonesia ya, Indonesia ini tidak kalah ya terkait dengan budaya, tetapi kadang yang namanya anak-anak muda kan ingin ikut tren ya, yang ikut tren yang saya kira kita juga harus bisa melakukan filter ya, memfilter agar tidak semua budaya asing itu diambil secara bulat-bulat gitu ya. Jadi harus memang dilihat mana budaya yang kemudian bisa merusak ya, merusak katakanlah ya hubungan sosial yang ada di masyarakat kita. Dulu kan di Indonesia ini ya terkenal ya akan misalnya budaya sopan santun, orang tua menghormati orang muda menghormati orang tua juga menjadi panutan. Nah, sekarang dengan adanya tadi ya, informasi yang tidak terbatas, teknologi, budaya asing yang masuk ke Indonesia, ini kan semakin hari semakin terkikis. Nah, saya kira ini diperlukan ya, saya kira pembangunan karakter yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita juga harus jaga itu adalah ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Ya, saya kira kita sudah memiliki satu ideologi ya, dasar negara Pancasila yang dia bisa mempersatukan. Ya. Jadi jangan sampai nanti ideologi transnasional istilahnya itu ya masuk ke Indonesia lalu kemudian dia menjadi salah satu unsur untuk tadi ya melakukan katakanlah membuat gaduh, mempercepat misalnya proses disintegrasi. Nah, saya kira kita juga masyarakat ya di Jawa Barat ya termasuk DPRD juga misalnya ada kegiatan tentang sosialisasi kebangsaan ya. Nah, saya kira itu juga menjadi bagian agar ya masyarakat tidak terpengaruh oleh ideologi asing yang saya kira tidak relevan dan tidak cocok untuk Indonesia. Kenapa? Ya karena Indonesia tadi ya sebagai sebuah negara yang beragam, ya bahkan dikatakan Indonesia ini adalah negara tempat bertemunya agama-agama dunia. Oke, ya. Bertemunya agama di dunia ya, ini di Indonesia. Agama dunia di Indonesia gitu ya. Gitu. Semua agama-agama kan Indonesia. Belum lagi kan agama kepercayaan-kepercayaan yang memang dia tumbuh asli ya dari masyarakat Indonesia sejak zaman misalnya nenek moyang kita. Nah, saya kira ya kita harus arif melihat situasi itu dan yang terpenting adalah bagaimana supaya ideologi transnasional ya itu tidak masuk ke Indonesia. Ya, saya kira kan kita lihat nih ada beberapa kasus misalnya terkait dengan terorisme ya yang dilatar belakangi misalnya oleh salah satu keyakinan yang saya kira sangat berlebihan. Nah, itu yang harus dijaga. Kenapa? Nah, kita sudah punya Pancasila dan Pancasila sudah terbukti mampu mempersatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat bagaimana sejarah di Indonesia ya pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat berbicara tentang Pancasila ya itu kan hasil dari kompromi ya, semua kelompok-kelompok entitas bangsa yang ada di Indonesia. Segala perbedaan, oke, kita sepakat, kita berbangsa bernegara, kita harus memiliki satu konsensus yang sampai saat ini misalnya ada konsensus tentang dasar negara kita Pancasila, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Semboyan kita adalah berbeda-beda tetap satu tujuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya kira itu adalah fondasi yang bagus ya dalam kita bernegara dan itu harus dijaga benar gitu ya.
Kenapa? Karena dengan itulah ya Indonesia ini ya bisa melangkah maju ke depan. Jadi jangan sampai ya persoalan-persoalan yang sesungguhnya itu merupakan satu konsensus bagi kita dalam bernegara kemudian dipersoalkan lagi. Oke, Sehingga kita betul. tidak bisa melangkah ke depan untuk bisa mempercepat bagaimana supaya Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara di dunia yang hari ini ya negara-negara di dunia itu sudah terus melaju untuk mempercepat kemajuan bangsanya termasuk juga di dalamnya daya saing. Oke, berarti dengan Gitu. adanya keberagaman tadi itu untuk mempersatukan ya Pak ya, Betul, bukan hanya betul. untuk memecah Betul. Indonesia tadi itu. Ya. Oke Pak, yang juga menarik perhatian masyarakat saat ini Hmm. adalah sebentar lagi akan memasuki tahun politik nih. Ya, Nah, betul. apakah ini eh, apa yang harus kita waspadai nih Pak? Betul. Yang menjadi kekhawatiran juga karena kita ketahui tahun politik bisa menjadi tahun yang rawan nih Pak. Betul, Seperti ya. apa nih melihatnya? Ya saya kira tahun politik ini kan tahun rutinitas di Indonesia ya. Betul. Kenapa? Karena ini kan proses sirkulasi kekuasaan 5 tahun sekali ya. Dan dalam proses itu ya kita sudah memahamin ya bagi saya sebagai anggota DPRD lalu kemudian pengurus partai ya PDI Perjuangan ya kita sudah tahu ini akan ada semacam percepatan ya di dalam membangun isu kan gitu ya, percepatan di dalam katakanlah meyakinkan rakyat ya. Nah, saya kira di dalam membangun isu itulah yang terpenting ya. Jadi jangan sampai isu yang dibangun itu adalah mempolitisasi ya, Oke. mengkapitalisasi yang terkait dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi jangan sampai misalnya membangun ya politik identitas kan gitu ya. Lalu kemudian mempolitisasi suku, mempolitisasi agama, ras dan antar golongan yang saya kira itu nanti pada akhirnya kalau itu yang dibangun ya opinion buildingnya yang dilakukan itu maka saya kira nanti akan terjadi tadi disintegrasi sosial ya seperti kemarin ya kan itu ada polarisasi ya, yang dalam Pilpres kemarin tapi alhamdulillah ya misalnya dengan Pak Prabowo bergabung dengan kabinet itu kan sudah terminimalisir. Nah saya kira menunjukkan kebersatuan nah lagi itu gitu ya, Pak, kebersatuan ya makanya tadi ini adalah persatuan Indonesia itu satu ya. Yang kedua di dalam meyakinkan rakyat ya kan partai politik untuk bisa katakanlah dipercaya oleh rakyat kan harus bisa meyakinkan. Ya. Nah untuk meyakinkan rakyat itu harus menurut hemat saya adalah bagaimana ya partai politik itu lebih harus mendekatkan kepada rakyat dengan program-programnya ya mendekatkan rakyat dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah misalnya ya, bagi kami misalnya ya di DPRD provinsi ya semua anggota DPRD ya datang ke masyarakat melalui reses ya sampaikan bahwa ya program-program yang katakanlah dilakukan oleh pemerintah provinsi yang di dalamnya pada saat pengesahan APBD-nya ada DPRD itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Nah, saya kira dua hal itu ya pembangunan opini lalu kemudian meyakinkan rakyat itu harus memang hal yang perlu disampaikan adalah hal-hal yang objektif. Ya, jadi jangan sampai tadi ya membangun opininya yang berdasarkan pada hoax kan gitu ya. Berita bohong, memfitnah, jangan seperti itu. Kan kita lebih harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar agar ya bangsa Indonesia ini akan lebih maju ke depan. Oke, Gitu. berarti memang ancaman dan juga kekhawatiran menjelang tahun politik pasti Ya, ada ya pasti, Pak ya. Tapi ya. bagaimana kita harus semakin menyatukan bangsa Indonesia Betul. walaupun berbeda pilihan tadi Ya. itu tetap harus bersama itu Ya. yang paling penting ya Ya, Pak ya. betul. Oke, Pak kita akan jeda dulu Baik. ya Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena sejenak kami masih akan kembali membahas mengenai kemajemukan dan juga toleransi. Tetaplah di Sapa Jabar.